Bagian Alkitab dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 2 saya bacakan bagi kita semua demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah citaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ngomong soal keluarga yang berbahagia, siapa sih yang gak pengen keluarganya bahagia? Kita semua pasti pengen bahagia, betul ya? Dan bagaimana caranya supaya berbahagia? Ntar dulu drill. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa berbahagia simple sebenarnya. Sepanjang bulan keluarga ini kita sudah banyak membahas ya. Ya salah satunya saya ingat salah satu tema itu soal berkomunikasi ya. Saya ingat karena istri saya yang menyampaikan waktu itu di rumah Bu Dewi ya, Bu Dewi, tentang komunikasi yang baik dan sebagainya. Dan hari ini kita diingatkan lagi, kalau kita mau berbahagia ya simple. Jadi satu hati, satu tujuan, kan gitu ya. Cuma permasalahannya ini bukan barang baru. Apa yang disampaikan di Alkitab itu bukan barang baru, Bapak Ibu Saudara. Alkitab kita itu sudah ada 1000 tahun lebih umurnya. Alkitab yang kita gunakan setelah proses kanonisasi yang panjang, kurang lebih 1000 tahun. Jadi kita harusnya sebagai orang Kristen sudah tahu apa yang harusnya kita lakukan. Cuma pertanyaannya, kenapa banyak keluarga yang tidak berbahagia? Kan gitu ya. Kenapa banyak keluarga yang tidak berbahagia? Maka jawabannya ya cuma satu. Karena kita tahu isi Alkitab tapi tidak melakukan. Tahu tapi tidak melakukan. Kita tahu kita harusnya olahraga kalau mau sehat. Terus kenapa kita sakit? Kita tahu kita harus olahraga tapi kita nggak pernah olahraga, kan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, banyak masalah dalam hidup ini yang banyak orang cari tahu bagaimana, apa jawabannya di Alkitab. Ketika dibaca, ini mah saya sudah tahu. Berarti bukan jawaban. Masalahnya bukan jawabannya benar atau salah. Masalahnya jawaban yang Tuhan berikan melalui Alkitab sudah pasti benar, tapi kitanya tidak melakukan, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya tidak mau ngomongin apa sih kunci keluarga bahagia. Saya yakin kita semua sudah tahu soal kasih, soal bagaimana berkata-kata dengan lembut, soal mengampuni dan sebagainya, kita semua sudah tahu. Cuma saya mau membahas soal kenapa sih kita tahu tapi tidak melakukan, dan bagaimana supaya kita tahu dan melakukan, kan itu yang penting ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, banyak hal di dunia ini yang kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau lagi waras nih, ngomong lagi waras, banyak orang itu kelakuannya baik atau buruk? Baik, bahkan banyak yang baik sekali. Tapi kalau lagi enggak waras, waras itu apa sih artinya? Sehat ya. Berarti lagi enggak sehat pikirannya,
Yang tadinya orang baik sekalipun bisa jadi orang yang sangat jahat. Ngomongnya bisa sangat menyakitkan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol kewarasan kita sebenarnya. Nah, kenapa kita tidak bisa mengontrol kewarasan kita? Kuncinya di sini nih. Di otak kita, baru ditampilin real. Nah, ini saya udah pernah sampaikan nih, saya lupa kapan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Masih ya? Ini yang jadi dasar yang saya bilang, kenapa banyak manusia yang tubuhnya manusia, tapi kelakuannya setara dengan kadal, setara dengan reptil, setara dengan ular, setara binatang. Saya jelasin lagi ya sedikit ya, mengulang ya. Mungkin ada yang udah paham, ada yang lupa ingat, ada yang baru tahu juga mungkin waktu itu nggak hadir. Jadi manusia Bapak Ibu Saudara punya 3 otak di dalam kepala kita. Ini menurut para ahli ini. Kalau saya kan tidak ahli, jadi saya mengutip atau menyitir apa yang dikatakan neurolog. Jadi orang yang ngerti otak, ngerti tentang syaraf dan sebagainya. Manusia punya 3 otak. Yang paling besar itu yang paling atas tuh, yang kotaknya warna hijau. Disebutnya neokorteks atau otak besar atau otak logika. Logika kita diproses di neokorteks ini. Jadi semua yang pengetahuan, semua analisa itu prosesnya di neokorteks. Nah, terus itu otak manusia tuh. Otak yang membuat manusia itu disebut manusia karena punya neokorteks. Karena Bapak Ibu Saudara, manusia sama binatang beda. Sebagian besar binatang tidak punya neokorteks. Sebagian besar. Ada beberapa yang punya. Keluarga primata punya. Kan manusia termasuk keluarga primata ya. Makanya ada yang bilang manusia saudaraan sama monyet, katanya begitu. Memang orang utan, simpanse punya neokorteks, tapi ukurannya tidak sebesar punya manusia. Jadi sebodoh-bodohnya manusia tetap lebih pintar daripada binatang. Itu neokorteks yang mengatur soal logika, pemahaman, pengetahuan dan sebagainya. Terus yang kedua ada limbic system atau sering disebut otak mamalia. Nah, mamalia punya otak ini, bukan hanya primata. Sapi, anjing, apalagi mamalia, kucing, sapi udah disebut, rusa dan sebagainya punya yang namanya limbic system juga. Tapi tadi mamalia selain primata tidak punya limbic system, tidak punya neokorteks, tapi semua mamalia yang lain punya limbic system. Nah, di limbic system itu mengatur soal apa? Mengatur soal perasaan, soal emosi. Soal emosi. Makanya jangan kaget kalau kita ngelihat ada anjing bisa seneng ya. Anjing kan bisa gitu ya, bisa seneng kelihatan, ketakutan atau lagi sedih. Sapi itu bisa nangis Bapak Ibu Saudara. Sapi mau dipotong nih, Idul Adha. Nangis, tahu dia bakal mati. Banyak tuh videonya, keluar air matanya. Karena mereka punya perasaan. Jadi jangan salah, mamalia itu punya perasaan. Makanya ada mamalia yang bisa dendam Bapak Ibu Saudara. Binatang tuh bisa dendam. Jangan salah, karena mereka punya perasaan tadi. Ya. Nah, yang paling kecil di dalam tuh yang warna orange itu namanya reptilian
kompleks atau otak reptil. Otak yang paling kecil di dalam kepala kita, otak reptil. Reptil punya, mamalia punya, manusia punya. Tapi tadi kalau limbik sistem reptil nggak punya, makanya reptil nggak punya perasaan. Nggak pernah kita lihat ada ular nangis, biawak ketawa, nggak ada. Biawak ngibas-ngibasin ekor karena senang, nggak ada, ya. Nah, jadi reptil itu nggak punya limbik system, nggak punya emosi, apalagi pikiran, kan gitu ya. Nah, reptil ini yang mengatur insting dasar manusia untuk bertahan hidup, sama dengan reptil. Insting dasar manusia itu, Bapak Ibu Saudara, apa sih? Yaitu mencari makan, bertahan hidup, dan ya intinya bertahan hidup. Bertahan hidup caranya bagaimana? Cari makan. Dan bagaimana caranya supaya spesies saya tidak punah? Maka berkembang biak. Jadi reptilian kompleks atau otak reptil itu hanya mikirin dua, cari makan dan berkembang biak. Seks sederhananya, ya. Cari makan sama berkembang biak, cari makan, berkembang biak, cari makan. Jadi orang yang di otaknya mikirnya cuma berkembang biak dan cari makan, berarti setara sama cecek. Ya, cecek itu yang dipikirin cuma itu, gimana cari makan, gimana cara berkembang biak, itu doang yang dipikirin. Nah, kalau berkembang biak, cari makan, dan terus pakai emosi, nah berarti itu masih setara dengan mamalia, nggak pakai mikir. Jadi melakukan segala sesuatu berdasarkan emosinya. Gitu ya. Kalau pakai mikir baru layak disebut sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi proses otak kita tuh begini. Ketika ada informasi dari luar masuk, dari penglihatan, dari pendengaran, dari seluruh indera kita masuk, itu diproses tuh ke otak. Harusnya masuknya ke neokorteks. Diproses, dipikirin. Ketika melihat, wah ada api, oh api itu panas, bisa membakar. Nah itu otak tuh, otak apa namanya, neokorteks yang bekerja. Saya harus menghindar. Menghindarnya gimana? Oh yang udah, yang penting kan tidak kena api, tidak apa-apa. Nah kalau limbik system bekerjanya, masuknya, oh itu ada api, kalau kena api panas, takut. Jadi bukan mikirin bagaimana cara untuk menghindari api, yang dipikirin takutnya dulu. Aduh aku takut. Nah itu limbik system. Kalau reptilian kompleks langsung berpikir tentang bagaimana untuk bertahan hidup. Api berbahaya. Yang dilakukan apa? Nah ada 3F namanya kalau di dalam dunia psikologi. 3F. F yang pertama fight. Fight itu apa? Bertarung. Yang kedua flight, terbang, kabur. Flight itu artinya kabur, pergi. F yang ketiga freeze, membeku. Nah, ini 3F yang biasanya muncul dari reptilian kompleks, dari otak reptil. Ketika ada sesuatu, langsung nge-freeze. Waduh, saya nggak tahu mesti ngapain nih. Diem. Karena dia bingung. Wah, kacau nih, bahaya. Nah, itu reptil, otak reptil. Terus, atau flight, kabur. Yang penting kabur aja dulu. Atau wah langsung hantem ketika ada sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang ketika ada orang nih nantangin, wah gebuk aja dulu.
tampol aja dulu, marah-marah aja dulu. Fight itu kan bukan hanya berarti fight berantem secara fisik, tapi juga fight secara verbal juga bisa. Pokoknya ngomel aja dulu, mikirnya belakangan. Berarti saat itu kita yang sedang bekerja adalah otak reptil kita. Saat itu kita sedang setara dengan reptil. Nah itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Seringkali ketika ada informasi masuk ke otak kita, yang bekerja bukannya neokorteks, yang bekerja limbic system atau bahkan reptilian kompleks. Ketika itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, maka secara sederhana saya mau mengatakan bahwa saat itu kita sedang tidak menjadi manusia. Kita sedang setara dengan mamalia atau setara bahkan dengan reptil. Ya. Kalau masih pakai perasaan masih mending tuh, masih mikirin perasaan, ya kan? Tapi kalau udah langsung 3F tadi, fight, flight atau freeze, berantem dulu, hajar dulu, atau kabur dulu, atau langsung membeku, berarti kita sedang setara cecek. Ini sebenarnya agak kasar ya, tapi faktanya demikian Bapak Ibu Saudara. Ini fakta. Saya ngomong bukan mau-mau saya, ini ada ilmunya. Di sini ada Ica nih, sarjana psikologi. Yang saya katakan dari tadi ngarang atau sesuai dengan ilmunya? Betul ya Ica ya? Bukan ngarang Bapak Ibu Saudara ya. Itu dia orang psikologi, dia jadi ngerti, belajar juga soal beginian. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kita tuh seringkali otak kita di-hijack itu apa ya? Dibajak oleh limbic system dan reptilian kompleks tadi. Yang harusnya diprosesnya di neokortex, tiba-tiba langsung masuk ke limbic system, masuk ke otak reptil. Ini yang membuat kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri. Apa yang bikin seperti itu? Kalau orang psikologi bilangnya biasanya itu ada namanya red button. Red button itu apa? Tombol merah. Tiap orang punya tombol merahnya masing-masing. Trigger apa? Pelatuknya yang bisa memicu pemicunya. Dan pemicunya itu biasanya adalah yang berkaitan sama luka batin seseorang. Dulu saya pernah cerita, ada kader GKI sekarang udah jadi pendeta. Dia sedih dan hampir saja waktu itu karena kesedihannya dia hampir gagal proses kependetaannya. Beruntung dia bisa memproses dengan baik waktu itu. Apa penyebabnya? Jadi pelayanannya berantakan, semuanya berantakan. Apa penyebabnya? Rupa-rupanya karena dia di ghosting sama pacarnya, ditinggal pergi sama pacarnya. Tahu-tahu putus, terus tahu-tahu ngilang aja. Dia nggak tahu penyebabnya apa segala macam. Terus saya waktu itu bagian dari KKSW kebetulan, ya termasuk yang ikut menangani. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Ya sedihlah ditinggal pacar. Tapi sekarang saya dengar kamu lagi deket sama cewek. Iya. Jadi dia udah deket sama cewek lain, tapi dia masih hancur perasaannya gara-gara ditinggal oleh pacarnya. Kok bisa begitu? Berarti kamu belum move on dong. Kalau move on sih ya udah sih, saya udah nggak mikirin dia lagi. Cuma masih hancur aja gara-gara ditinggal. Diselidiki terus digali, waktu itu kami bersama dengan orang yang ngerti psikologi, pakai terapi hipnosis juga, dihipnosis. Akhirnya terbuka tuh, diingat masa kecilnya. Ternyata waktu masa kecil dia pernah mengalami begini kisahnya. Jadi dulu nih waktu masih kecil dia diajak makan lah sama orang tuanya. Di tempat makannya ada playground, kayak KFC misalnya gitu ya, atau KFC gitu kan ada playgroundnya, tempat main-mainnya kan ya. Nah habis udah selesai makan dia masih betah mainnya, nggak jauh beda sama si Lilo dah.
masih pengen main sama orang tuanya, ayo pulang, nggak mau. Terus orang tuanya gimana caranya? Ya udah ya ditinggal ya. Dia, ya udah tinggal aja, aku pengen main. Sama orang tuanya, beneran ditinggal naik mobil. Tujuannya nakut-nakutin doang. Naik mobil, mobilnya cuma muter balik lagi sebenarnya. Tapi anak itu panik. Wah, aku ditinggal beneran. Aku ditinggal. Rupa-rupanya itu membekas perasaan ditinggal itu di dalam alam bawah sadar dia. Dan alam bawah sadar itu adanya di mana Bapak Ibu Saudara? Di limbik sistem dan reptilian kompleks. Nah, itu rupanya membekas sekali. Bahkan dia aja lupa sama peristiwa itu tuh. Dia baru ingat setelah dibantu dengan terapi hipnosis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menariknya adalah kemudian itu membekas dalam dirinya. Yang dia ingat adalah, aku tidak suka kalau aku ditinggal. Kalau aku ditinggal, aku sedih. Itu yang membekas. Dan itu menjadi red buttonnya dia. Menjadi triggernya dia. Bukan karena dia merasa putus cinta, bukan sama pacarnya. Balik lagi nih. Tapi karena dia merasa ditinggal oleh orang yang dia sayang. Buktinya ketika ngomong soal putus cinta, dia udah deket lagi nih sama cewek lain. Dia udah bisa nih jalan lagi sama cewek lain. Tapi kenapa bisa sampai seancur itu perasaannya? Rupanya karena luka batin. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ini yang punya anak-anak ya. Jangan sampai tanpa sengaja kita menciptakan luka batin dalam diri anak kita. Setiap orang pasti ada luka batinnya. Cuma kita harus paham. Jangan sampai kita sendiri gak tahu luka batin anak kita apa. Saya sering cerita kalau luka batin saya apa. Luka batin saya tuh, saya gak pernah diapresiasi dulu oleh orang tua. Kan orang tua zaman dulu gitu ya. Kalau nilai 6, wah dimarahinya abis-abisan. Bodoh, malas belajar dan sebagainya. Begitu nilainya 9, bagus dong. Dipuji enggak? Enggak, cuma oh ya bagus. Cuma gitu doang. Enggak pernah dapat apresiasi. Nah, kira-kira begitu. Dan adik-adik saya juga sama. Kan orang tuanya sama. Iya kan? Maka saya dan adik-adik saya punya luka batin yang sama, tapi hasilnya beda. Saya menjadi orang yang haus apresiasi dulu. Jadi saya berusaha mencari apresiasi, berusaha mendapat pujian. Bagaimana caranya? Saya menyadari dulu, oh kalau untuk dapat apresiasi saya harus berprestasi, saya harus bisa melakukan sesuatu. Maka saya berusaha untuk rajin belajar, jadinya positif tuh untungnya. Terus kenapa saya bisa memainkan cukup banyak alat musik. Saya main piano bisa, main gitar bisa, main drum bisa, main bass bisa, biola bisa, trompet bisa. Kenapa? Yaitu karena cuma pengen diapresiasi. Wih, bisa main ya, hebat ya. Cuma itu, tapi nggak pernah dalam. Karena saya nggak benar-benar suka. Nggak benar-benar pengen mendalami, cuma sekadar pengen dipuji doang. Begitu udah dipuji, wah ternyata kamu bisa ya main piano, ternyata kamu bisa main ini ya, bisa begitu ya. Udah cukup, saya udah puas. Nggak saya dalemin tuh, makanya saya bisa banyak alat musik, tapi nggak ada yang benar-benar jago banget. Semua ya biasa-biasa aja. Adik saya tadi luka batinnya sama, kurang apresiasi. Si Ines yang cowok, akhirnya apa? Dia memberontak. Dia jadi orang yang saya nggak butuh apresiasi, saya nggak butuh pengakuan orang. Saya hidup hanya untuk diri saya sendiri. Nah gitu. Akhirnya dia jadi orang yang suka memberontak, yang merasa tidak butuh orang lain karena tidak pernah diapresiasi. Ya udah, nggak diapresiasi. Ya, bodoh amat, saya nggak butuh semuanya, saya nggak butuh orang lain, saya hidup hanya untuk diri saya sendiri. Itu adik saya yang cowok. Yang cewek, jadi karena tidak pernah diapresiasi, kalau salah selalu disalah-salahin, kalau bener nggak pernah
apresiasi, akhirnya jadi orang yang takut salah, dan akhirnya menjadi orang yang tidak berani mencoba hal baru. Jadi kalau disuruh coba melakukan sendiri, gimana, saya nggak bisa, nanti salah, takut salah. Karena pengalaman dulu, kalau salah langsung ditekan abis-abisan lah, kira-kira begitu. Kan orang tua, tipe orang tua zaman dulu kan begitu ya Bapak Ibu ya, bener ya. Jadi kayaknya yang punya luka batin yang seperti saya dan adik-adik saya banyak deh di sini. Kayaknya. Cuma keluarnya seperti apa, outputnya seperti apa, mungkin bisa beda-beda nih. Satu keturunan, satu emak bapak bisa beda-beda. Saya, si Hines, adik saya yang cowok, dan adik saya yang cewek, si Steffi. Beda-beda, padahal luka batinnya sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Tiap orang punya red buttonnya sendiri-sendiri. Dan ketika itu terjadi, red buttonnya kena tekan, maka udah langsung tuh neokorteksnya nggak kerja. Yang kerja limbic system dan reptilian kompleks. Saat itulah tadi saya katakan kita sedang tidak menjadi manusia. Karena otak manusia kita tidak dipakai. Lalu bagaimana caranya, kan gitu ya, yang ditunggu-tunggu ya, supaya kita bisa mengendalikan diri. Nah, sebelum masuk situ Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari, berarti dari yang tadi saya paparkan, kita harusnya bisa menyimpulkan begini. Ketika logika manusia itu logika seseorang lagi tinggi, maka emosinya pasti rendah. Maksudnya bagaimana? Kalau dia lagi mikir pakai logika terus, dia nggak mikirin tuh perasaan orang, dia nggak mikirin perasaan diri sendiri. Pokoknya 1 + 1 sama dengan 2. Dia nggak peduli sama yang lain-lain. Yang penting logis di otaknya. Jadi itu, logikanya naik, maka emosinya turun. Nah, ketika emosi naik, maka logikanya turun. Bapak Ibu Saudara, coba kalau nggak percaya, kalau ketemu orang marah, tanyain 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 berapa Pak Heru? 35. Tanyain sama orang yang lagi marah, bisa jawab dengan benar nggak? Nggak mungkin. Yang ada apa jawabannya? Plak. Bisa ditabok kita. Gua lagi marah, lu tanyain 5 kali 7. Bukan karena ditanyainnya dia marahnya, karena dia nggak bisa mikir saat itu. Percaya deh, orang lagi marah disuruh mikir nggak bakal bisa, percuma. Makanya orang lagi emosi jangan diajak ngomong, percuma, nggak ada gunanya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang emosi, bawaannya kita jadi ikut emosi. Orang lagi senang, kita jadi ikut senang. Kan emosi itu kan ada 5 ya. Senang, marah, jijik, sedih, terus takut. Itu 5 emosi dasar manusia menurut ilmu psikologi. Nah, ketika 5 emosi itu, otaknya nggak bisa mikir. Tadi, emosinya naik, maka logikanya turun. Jadi bagaimana dong yang baik? Orang yang baik itu seimbang. Logika sama emosinya seimbang. Karena kalau logikanya yang tinggi, emosinya rendah, nggak baik juga. Psikopat. Jatuhnya psikopat Bapak Ibu Saudara. Psikopat itu kan bukan orang bodoh. Psikopat itu orang yang sangat-sangat pinter. Tapi saking pinternya, emosinya jadi 0. Dia nggak mikirin perasaan orang. Itu ilmuwan-ilmuwan tuh banyak yang psikopat. Dia hanya memikirkan secara logika, oh ini baik, bagus. Dia nggak mikirin bahwa cara dia meneliti itu tidak etis. Contohnya misalnya seperti itu. Itu banyak kejadian dulu zaman Perang Dunia II contohnya.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya seimbang? Nah, ini saya pelajari dulu ketika saya di Cianjur waktu itu. Saya belajar dari teman-teman Fakultas Psikologi Universitas Maranatha, Bandung. Jadi katanya begini. Waktu itu jadi lagi ngomongin soal trauma. Kan waktu itu saya ke Cianjur habis gempa Cianjur tuh ya. Banyak orang trauma. Dia padahal nggak goyang karena sering gempa susulan, padahal nggak ada gempa susulan, tiba-tiba dipanik, teriak-teriak sendiri. Karena dia pikir gempa. Jadi traumanya itu menjadi, yaitu trauma kan jadi luka batin ya. Begitu luka batin langsung masuk ke limbik system dan reptilian kompleks. Ingat tadi. Jadi emosinya tinggi tuh, rasa takut, emosinya tuh emosi takut. Logikanya rendah, dia nggak mikirin dulu soal ini bener gempa susulan atau bukan sih, atau cuma imajinasi dia doang. Pokoknya dia langsung takut. Banyak tuh terutama ibu-ibu, dia langsung ngambil barang, ngegendong anaknya langsung lari, padahal nggak gempa, cuma perasaan dia doang. Nah, terus diajarkan bagaimana caranya. Nah, orang dalam kondisi trauma seperti itu berarti kan emosinya tinggi, logikanya rendah. Ketika itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah menaikkan logika supaya emosinya turun. Bagaimana caranya? Logika itu kan menggunakan indera ya. Tunjuk, oh itu namanya Bu Kristina, pakai baju merah, pakai celana hitam. Itu Ibu Yuli pakai baju hijau. Itu Ibu Kukun pakai baju orange. Saya nyarinya yang bajunya sewarna aja, gampang nyebutnya. Itu Ibu Eeng pakai baju abu-abu. Contohnya seperti itu. Tunjuk. Sebut namanya, sebut warnanya. Benda apa? Oh, itu kursi warna coklat. Kenapa seperti itu? Dengan seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka kita memaksa neokorteks kita untuk bekerja. Nah, ketika neokorteksnya bekerja, logikanya naik tuh sedikit. Walaupun cuma sedikit, maka emosinya turun juga. Itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa, kok tiba-tiba saya jadi emosi ya? Tiba-tiba saya pengen mukulin orang ya? Kok tiba-tiba saya pengen marah-marah? Nggak jelas ya? Langsung itu. Oh, itu ada ini, itu ada itu. Dan metode ini Bapak Ibu Saudara rupa-rupanya digunakan oleh PT KAI. Pernah lihat masinis nggak? Kalau lagi di ruang masinis lagi jalanin kereta? Nggak pernah. Karena nggak ada yang, pasti kan kalau kita naik kereta juga di gerbong belakang. Jadi masinis itu Bapak Ibu Saudara, tapi di YouTube ada, boleh cari. Di YouTube itu masinis itu pasti kerjanya begini nih. Oh, itu ada tanda belokan. Mereka selalu menunjuk. Oh, itu ada ini. Jadi itu namanya metode tunjuk sebut. Bukan hanya masinis, tetapi juga petugas-petugas yang kalau di stasiun itu yang kasih instruksi untuk boleh jalan, kereta boleh jalan atau tidak. Nah, itu mereka pasti nunjuk dulu. Kenapa? Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, itu metode tunjuk sebut, itu namanya metode tunjuk sebut ini hasil penelitian di Jepang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya konsentrasi. Dengan kita menunjuk dan menyebut, maka kita memaksa neokorteks kita untuk bekerja. Karena banyak kecelakaan itu karena kita melakukan segala sesuatu itu secara autopilot, otomatis. Karena udah kebiasaan nggak pakai mikir lagi. Biasanya juga begini, kan gitu ya. Nggak usah pakai mikir, langsung otomatis. Nah, saat itu terjadi maka kemungkinan besar neokorteks kita akan tidak bekerja. Nah, kalau neokorteksnya tidak bekerja, disitulah kemungkinan terjadi kecelakaan.
Jadi ini berdasarkan penelitian di Jepang, diadopsi oleh PT KAI di Indonesia, dilakukan sampai sekarang. Jadi masinis itu harus melakukan, kalau ada rambu-rambu kereta dia harus tunjuk dan sebut. Itu apa, namanya apa, disebut. Bukan hanya ditunjuk dan disebut. Dengan melakukan itu, dia memaksa neokorteksnya untuk bekerja, memaksa untuk berkonsentrasi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini bisa kita lakukan. Ini bisa kita lakukan ketika tadi kita mulai kehilangan self control, pengendalian diri. Itu biasanya mudah, sederhana. Tandanya apa? Tandanya itu muncul di diri kita. Kalau kita tiba-tiba berkeringat, padahal lagi diem, nggak olahraga, nggak kepanasan, tiba-tiba keringetan, itu biasanya tanda kita sedang tidak dalam kondisi yang baik secara logika. Terus, nih, goyang-goyang kaki, itu adalah cara tubuh untuk merilis stres. Jadi orang yang kakinya nggak bisa diem, maka hampir bisa dipastikan pikirannya sedang tidak tenang. Itu yang lagi bekerja limbik sistem dan otak reptilnya. Neokorteksnya nggak bekerja, atau bekerja tapi rendah. Jadi kalau kita tiba-tiba lagi ngobrol, tadinya santai gitu ya, tiba-tiba ini lawan ngobrolnya rada ngegas nih, biasanya kita mulai begitu tuh kakinya tuh. Kalau nggak gini-gini. Ada yang bisa sampai parah sekali, kakinya goyang-goyang itu bisa lebay, sampai meja ngegeter ada, kan gitu ya. Buktinya apa? Kalau kita takut kan kita gemeteran, ya kan? Gemeternya otomatis kan? Nggak sengaja gemeter kan, bukan disengaja untuk gemeter. Itu adalah cara tubuh kita merespons perasaan yang sedang kita alami, yang sedang kita proses di otak kita. Maka saat seperti itu muncul, lakukan, tunjuk, sebut. Kita belajar seperti masinis, Bapak Ibu Saudara. Oh, itu ada Bu Kris sedang minum pakai baju merah. Bu Krisnya langsung, aduh kesebut saya. Itu ada Bu Eeng lagi nunjuk sebut Bu Yuli. Seperti itu. Itu akan memaksa otak kita untuk bekerja. Atau cara bentuk lainnya Bapak Ibu Saudara, membaca dengan diucapkan. Membaca dengan diucapkan itu membuat kita naik, bekerja neokorteksnya. Makanya kalau kita membaca secara dengan diucapkan itu kan biasanya lebih mudah keinget kan. Nah, karena neokorteks kita bekerja dengan lebih baik daripada cuma dibaca dalam hati. Kalau secara Kristennya Bapak Ibu Saudara, bacalah Alkitab. Kan gitu ya. Kalau kita baca berita tentang kriminalitas, tambah emosi kita. Kan gitu. Bacalah Alkitab. Makanya saat teduh itu penting bagi kita. Makanya saat baca Alkitab pagi hari itu penting. Supaya pagi-pagi kita memulai hari kita dengan mengaktifkan neokorteks. Supaya sepanjang hari kita dari pagi udah logika kita jalan. Kalau pagi-pagi dimulai dengan limbik sistem, maka seharian mood kita pasti jelek. Pagi-pagi yang dirasain adalah bete dulu misalnya, sebel, marah, kecewa, pasti sepanjang hari kita nggak bagus. Percayalah. Makanya Bapak Ibu Saudara, saat teduh baca Alkitab pagi hari itu bukan buat-buatan pendeta-pendeta zaman dulu. Itu secara ilmiah berarti terbukti bisa membuat hari kita lebih
lebih baik, kan gitu ya. Kalau kita membaca yang lain juga bisa sih, tapi kan yang lain kan belum tentu positif. Kalau Alkitab kan udah pasti positif isinya, kan gitu ya. Jadi kita baca Alkitab, merenungkan isi firman Tuhan akan membuat neokorteks kita bekerja aktif. Jadi kalau lagi emosi Bapak Ibu Saudara, ya itu tadi, aktifkan neokorteks kita. Metodenya yang paling cepat tadi, tunjuk, sebut. Itu yang bisa saya bagikan pada kita. Coba Bu Eng sama Pak Budi lagi berantem misalnya. Contoh ini mohon maaf ya Pak Eng, Pak Budi, ini pasangan favorit saya lah untuk jadi contoh. Kan paling hobi tuh ya Bu Eng kalau udah teriak, Budi! Wah. Kalau udah kayak begitu tuh udah tuh tandanya tuh, wah dimulai tuh perang dunia tuh berarti. Nah kalau udah seperti itu, tunjuk, sebut Bu. Mau marah apa lagi juga pasti lupa tuh. Mau marah apa tadi gue ya? Pasti lupa tuh. Kalau udah nunjuk, sebut begitu mah, percaya dah. Jadi gitu Pak Budi caranya. Kalau Bu Eng udah mulai, Budi, coba Eng, tunjuk, sebut, coba tunjuk, sebut. Baca Alkitab, coba tunjuk, sebut. Ingetin begitu. Pasti nggak jadi marah. Habis tunjuk, sebut, baru bilang, ayo lanjutin marahnya. Pasti lupa. Lu mah lupa gua pasti kan, pasti gitu, pasti. Lupakan gua jadinya, nah gitu. Nggak jadi marah Pak Budi. Gitu caranya. Saya ngasih tahu nih Pak Budi. Pak Budi, Bu Heng juga gitu. Kalau Pak Budi udah mulai keluar tuh merugul-merugulnya gitu. Bud, tunjuk, sebut, coba tunjuk, sebut. Ingat kata Pak Sosang. Cobain. Pasti akan membuat emosi kita berkurang, minimal berkurang. Nggak seemosi awalnya gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang saya sampaikan mungkin terdengar konyol ya. Tunjuk, sebut itu nggak penting, tapi kayaknya apa sih nggak penting gitu. Tapi ini ilmiah. Yang saya sampaikan ini ilmiah. Bukan saya asal ngomong. Saya belajar dari ilmu psikologi. Dan tadi saya sudah katakan juga, tunjuk, sebut itu dipakai oleh PT KAI berdasarkan penelitian di Jepang. Jadi ini bukan sesuatu yang asal ngomong. Boleh coba dilakukan supaya kita bisa mengendalikan diri kita, supaya kita tahu apa yang Alkitab perintahkan, yang Tuhan perintahkan dalam diri kita, dan kita bisa melakukan. Kita selama ini biasanya kita tahu tapi tidak kita lakukan karena tadi emosi kita naik, logika kita turun. Emosi naik, logika turun, itu jadinya. Maka naikkan logika kita supaya setidaknya yang bagus itu adalah seimbang. Salah satu metodenya yang saya ajarkan malam ini, tunjuk, sebut. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita dan membuat keluarga kita bahagia. Amin. Mari bersatu teduh.